Ada dua poin yang saya mau sampaikan. Momen ini saya suka ini karena tadi kita lagi cerita bagaimana ini akhir tahun flashback, minimal kita punya evaluasi dikit-dikit untuk berangkatnya di tahun 2025. Saya nyambung dengan bahasanya Pak Kapus beserta dengan data yang dimaksud tadi. Ada pertanyaan dasar, potensi mana yang lebih berkontribusi ke stunting antara wasting dengan underweight? Kita kadang kacau kasih jawab. Tadi ada dua, saya kasih dia Pak Kapus. Pak Kapus, Ramba dengan Pak Cinona lebih tinggi mana? Dia di dua kelurahan yang lebih besar. Posting ya? Coba yang data pertamanya. Ini Guntur Rahmat dengan Pak Kino kan lebih tinggi postingnya. Kemudian secara data SSG ini pengaruhan lebih sadis menjadi stuntingnya Pak Kapur. Iya. Dia itu berapa persen? Masa dia kalah Pak Cinona? Tapi saya kembali ke bahasa awalnya tadi Pak Kapus, bahwa ada dua kacamata dipakai, ya, ada BPBGN, ada SSGT. Sampai di situ saya dengan Pak Kapus kayaknya tidak ada urusan dengan Belanda. Yang kita mau cari tahu apa perbuatan baik menyelesaikan ini cerita. Maka saya pakai dua pendekatan. Yang pertama, kita kembali ke programnya Bapak Wabuk selaku Ketua Percepatan Pengelolaan Stunting yang masih turun sampai di desa dan kelurahan. Tapi tahun depan insya Allah ada yang namanya genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting, yang akan dicanangkan juga oleh beliau secara masif, tapi dia bersifat kemitraan. Dia itu jadi kalau dari awal stunting kita sepakat bahwa ada dua hal pokok, sensitif dan spesifik. Walaupun dalam pelaksanaan di kenyataan kita lebih fokus terhadap asupan, kan gitu ya. Semua asupan saja yang dipeduli. Kita tidak dapat siapa yang fasilitasi air bersihnya, siapa yang fasilitasi pola asuhnya, siapa yang fasilitasi edukasi, tidak ada. Semua apa sih yang bisa diamankan sama si sasaran. Kemudian ada kewajaran. Di periode sebelum hingga hari ini kita sepakat menyelesaikan angka, belum menyelesaikan penambah angka. Penyebab kenapa yang kita selesaikan tidak pernah habis. Capek loh kita di 2 tahunan ini menyelesaikan kejadian stunting, tapi kenapa stunting tidak selesai? Karena kita tidak pernah mencegah. Kita selalu fokus di kejadian stuntingnya. Kita tidak fokus apa sih yang membuat stunting jadi, apa yang membuat angka kejadian stunting tetap ada, bahkan bisa naik. Kalau bahasa rasional ada masuk akal. Waktu kita pertemuan di ruangannya Pak Wabu, angka kejadian bisa bertambah bukan karena adanya kejadian, karena serius kita mencari, serius kita mengukur, serius kita mendeteksi, maka kejadian bisa bertambah. Oke, apapun itu, alhamdulillah karena kita semua punya niat baik menyelesaikan. Lanjut sekian menit tentang genting, di mana program Bapak Asuh berbasis kemitraan, berbasis komunitas. Jadi kita tidak lagi dituntut si Pak Kapus jamin makan atau asuh banyak, tidak. Potensi yang dimiliki Pak Kapus tergantung potensi yang dimiliki dan berkenaan dengan kebutuhan si sasaran. Misalkan sasaran mungkin dalam hidup keseharian dia aman dari asupan,
tapi konteks kesehatan lingkungannya dia berada di wilayah yang tidak mendukung kondisi itu, maka dia difasilitasi. Jadi alhamdulillah kalau itu kita bisa jalan bersama, maka semua sumber daya kita bisa kerahkan, bukan memaksakan di satu item atau di satu judul. Kalau saya mungkin itu dulu pancingan saya. Semoga kita bisa berkontribusi ini maksudkan, karena saya juga butuh supaya pelaksanaan gandeng ke depannya itu bisa lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.